Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sinta Iwandira dengan NPM 21612010176. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pasar uang dan pasar modal. Baik, sebelum itu saya akan jelaskan sedikit apa sih itu pasar uang dan pasar modal. Pasar uang dan pasar modal merupakan dua konsep keuangan yang berbeda. Pasar uang berkaitan dengan perdagangan instrumen keuangan jangka pendek, seperti deposito, surat berharga, dan instrumen pasar uang lainnya. Sementara itu, pasar modal melibatkan perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. Keduanya memiliki peran penting dalam sistem keuangan untuk memobilisasi dana dan memberikan peluang investasi. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang pasar uang dan pasar modal. Langsung saja kita lanjut masuk ke materi. Definisi pasar uang. Pasar uang adalah bagian dari keuangan yang berfokus pada instrumen keuangan dengan jangka waktu pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah menyediakan sarana likuiditas dan pembiayaan sementara. Instrumen yang diperdagangkan meliputi surat berharga pasar uang seperti sertifikat deposito, surat berharga komersial, dan treasury bills. Pasar ini memiliki likuiditas tinggi dan melibatkan partisipan seperti bank, lembaga keuangan, perusahaan, dan pemerintahan. Transaksi di pasar uang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sementara, dan pasar ini tunduk pada regulasi untuk memastikan keamanan dan transparansi. Selanjutnya ada karakteristik pasar uang. Yang pertama, ada jangka waktu pendek. Instrumen di pasar uang memiliki durasi yang singkat, membedakannya dari instrumen pasar keuangan dengan jangka waktu panjang. Yang kedua, ada likuiditas tinggi. Pasar uang menonjol karena memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, memungkinkan aset diperdagangkan dengan mudah tanpa memberikan dampak besar pada harga pasar. Yang ketiga, surat berharga pasar uang. Instrumen utama melibatkan surat berharga pasar uang, termasuk sertifikat deposito, surat berharga komersial, dan treasury bills. Dan yang terakhir ada partisipan. Pasar uang melibatkan partisipasi dari bank, lembaga keuangan, dan perusahaan besar, dan pemerintah yang menggunakan pasar ini untuk pembiayaan sementara dan manajemen likuiditas. Selanjutnya ada instrumen pasar uang. Yang pertama, sertifikat deposito, yaitu simpanan jangka pendek di bank dengan tingkat bunga tetap. Yang kedua ada surat berharga komersial atau commercial paper, yaitu utang jangka pendek yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sementara. Dan yang ketiga ada treasury bills atau surat utang pemerintah. Surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Selanjutnya kita masuk ke pasar modal. Yang pertama ada definisi pasar modal. Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan derivatif. Tujuannya adalah menyediakan sarana bagi perusahaan untuk mengumpulkan modal dan memungkinkan investor membeli atau menjual instrumen keuangan. Pasar modal memiliki tujuan, yaitu yang pertama, memberikan sarana perusahaan untuk menghimpun modal melalui penerbitan saham atau obligasi. Yang kedua, peluang investasi kepada pemodal untuk memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga, pasar modal mendorong transparansi dan memberikan informasi yang tepat waktu tentang kinerja perusahaan, kondisi keuangan, dan prospek masa depan. Yang terakhir ada instrumen pasar modal. Pasar saham atau ekuitas
Memperdagangkan saham yang mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan dengan menyertakan modal atau berinvestasi pada sebuah emiten atau perusahaan terdaftar. Investor berhak memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Saham merupakan instrumen investasi yang paling banyak diperjualbelikan di pasar modal atau capital market. Yang kedua ada pasar obligasi atau utang. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang bisa dipindah tangankan. Instrumen obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada pembeli obligasi sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan. Sebuah obligasi atau surat utang bisa diterbitkan oleh perusahaan ataupun pemerintah atau negara. Yang ketiga ada instrumen reksadana. Reksadana yaitu wadah dana masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dibandingkan dengan saham, reksadana memiliki risiko yang lebih rendah karena sudah diatur oleh manajer investasi. Reksadana mempunyai fungsi meningkatkan peran pemodal lokal dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dan yang terakhir ada instrumen derivatif. Derivatif merupakan kontrak finansial antara dua pihak atau lebih untuk memenuhi janji dalam jual beli aset atau komoditas. Aset ini akan menjadi objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang sudah disepakati. Aset ini disebut sebagai underlying assets. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.